Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizal Maulana dengan NIM 22500 81081 dari kelas DSEB. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang microservice arsitektur. Yang pertama, di sini ada sejarah microservice arsitektur. Awalnya, kebanyakan aplikasi dibuat menggunakan arsitektur monolitik. Jadi semua bagian aplikasi, mulai dari tampilan, logika, sampai database digabung jadi satu. Untuk aplikasi kecil ini masih oke, tapi kalau aplikasinya makin besar, monolit jadi susah dikembangkan, susah diperbaiki, dan susah diskalakan. Lalu muncul Service Oriented Architecture atau SOA yang mulai memecah sistem jadi beberapa layanan. Tapi SOA ini dianggap terlalu kompleks. Akhirnya berkembang microservice arsitektur yang lebih sederhana. Layanannya kecil-kecil, ringan, dan berdiri sendiri. Konsep ini mulai populer populer sekitar tahun 2013 hingga 2014 dan banyak dipakai perusahaan besar seperti Netflix dan Amazon. Lalu di sini ada pengertian dan definisi microservice arsitektur. Secara singkat, microservice arsitektur adalah cara membangun aplikasi dengan membaginya menjadi layanan-layanan kecil. Setiap layanan punya tugas sendiri dan bisa berjalan secara independen. Ciri utamanya yang pertama di sini ada setiap service fokus ke satu fungsi. Lalu yang kedua, antara service tidak saling te- bergantung erat. Lalu yang ketiga ada setiap service bisa dikembangkan dan dideploy sendiri. Jadi kalau ada satu service diubah, service lain tidak ikut terganggu. Lalu ada model arsitektur microservice. Dalam microservice, sistem dibagi jadi beberapa layanan. Contohnya, yang pertama ada user service untuk data pengguna. Lalu yang kedua ada product service untuk produk. Yang ketiga, transaction service untuk transaksi. Yang keempat, di sini ada API gateway sebagai pintu masuk ke semua service. Setiap service biasanya punya database sendiri dan bahkan bisa dipakai bahasa pemrograman yang berbeda. Komunikasi antara service dilakukan lewat API seperti REST atau Message Broker. Lalu di sini ada contoh penggunaan microservice. Contoh gampangnya bisa kita lihat aplikasi e-commerce. Layanan katalog produk, pembayaran, dan pengiriman itu dipisah. Kalau misalnya layanan pembayaran error, layanan lain tetap bisa jalan. Karena itu microservice banyak dipakai. Aplikasi berbasis cloud, sistem dengan penggunaan dan trafik besar, aplikasi yang dikembangkan oleh banyak tim, sistem yang butuh update cepat. Lalu di sini ada keuntungan microservice. Keuntungan utama microservice antara lain ada yang pertama di sini lebih mudah diskalakan, tinggal scale service yang dibutuhkan. Lalu ada mudah dikembangkan dan dirawat karena kodenya lebih kecil. Lalu ada bebas teknologi, tiap service bisa bisa pakai bahasa berbeda. Lalu
Kalau satu service error tidak langsung merusak ke sistem yang lainnya. Cocok untuk DevOps dan CI/CD. Lalu di sini ada kerugian dan tantangan microservice. Di balik kelebihan microservice juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama di sini ada kompleksitas sistem meningkat. Sistem terdistribusi membutuhkan pengelolaan jaringan, logging monitoring, dan security yang lebih rumit. Overhead komunikasi antara service, komunikasi melalui jaringan lebih lambat dibanding pemanggilan fungsi dalam monolit. Lalu kesulitan dalam pengelolaan data, konsisten data antara service menjadi tantangan tersendiri. Keempat, biaya infrastruktur lebih tinggi, membutuhkan lebih banyak resource container dan tools pendukung. Tidak cocok untuk semua proyek, untuk aplikasi kecil, microservice justru bisa menjadi beban. Sebagai kesimpulan, microservice adalah solusi modern untuk aplikasi besar dan kompleks. Arsitektur ini fleksibel, mudah dikembangkan, dan scalable, tapi juga butuh perencanaan yang matang. Kalau tim dan kebutuhan sesuai, microservice bisa jadi pilihan yang sangat baik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.